warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Amarwati, NPM 1901010044. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fikih munakahat. Yang pertama yaitu kenapa harus menikah, yang kedua yaitu konsep peminangan dan kafaah dalam Islam, yang ketiga yaitu syarat dan rukun pernikahan, yang keempat yaitu akad nikah dalam Islam, yang kelima wali dan saksi dalam pernikahan, yang keenam kedudukan dan jenis mahar dalam pernikahan, yang ketujuh poligami. Yang pertama yaitu kenapa harus menikah. Karena menikah dalam Islam itu termasuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, menikah dipandang sebagai bagian dari menyempurnakan ibadah seorang Muslim. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Sedangkan hukum menikah telah dijelaskan pada hadis Rasulullah SAW riwayat Ibnu Majah yang artinya, nikah adalah sunnahku. Barang siapa tidak menjalankan sunnahku, dia bukan umatku. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa menikah adalah anjuran yang bisa dikatakan sebagai sunnah yang telah mendekati wajib. Namun anjuran tersebut bisa berubah menjadi wajib, haram, sunnah, makruh, ataupun mubah. Wajib bagi mereka yang berkeinginan menikah dan memiliki kemampuan untuk berumah tangga, dan apabila tidak disegerakan maka dikhawatirkan akan berbuat zina. Kemudian haram bagi seorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istri, serta nafsunya pun tidak mendesak. Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina. Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu berbelanjakan calon istrinya. Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah. Yang kedua yaitu konsep peminangan dalam kafaah dalam Islam. Peminangan adalah pernyataan ingin membina rumah tangga antara dua orang, lelaki dan perempuan, dilakukan sebelum pernikahan, baik melalui wali ataupun secara langsung. Dalam melaksanakan khitbah ada dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu yang pertama syarat mustahsinah. Syarat mustahsinah ini merupakan syarat yang menganjurkan pihak laki-laki untuk meneliti dahulu wanita yang akan dipinangnya, seperti memperhatikan agamanya, keturunan, kedudukan, sifat kasih sayang dan lemah lembut, serta jasmani dan rohani yang sehat. Yang kedua yaitu syarat lazimah. Syarat lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan. Sebelum peminangan dilakukan, dan jika tidak dilakukan maka pinangannya tidak sah. Syarat lazimah diantaranya adalah yang pertama, wanita yang dipinang tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain. Yang kedua, wanita yang sedang berada dalam iddah talak raj'ih, dan wanita ditinggal mati oleh suaminya dalam masa iddah. Kemudian kafaah. Kafaah atau kufu berarti sama, sederajat, sepadan, atau sebanding. Maksud dari itu adalah dalam perkawinan yaitu laki-laki harus sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, dan sederajat dalam akhlak serta kekayaannya. Yang ketiga yaitu syarat dan rukun pernikahan.
Syarat dan rukun pernikahan yang pertama adalah calon suami. Syaratnya, yang pertama tidak dalam keadaan ihram, haji maupun umroh. Yang kedua, kehendak sendiri. Yang ketiga, jelas sosoknya. Yang keempat, mengetahui nama calon istri dan sosok orang tuanya. Yang kelima, jelas kelaki-lakiannya. Yang keenam, tidak ada hubungan mahram antara calon suami dan istri. Yang kedua yaitu calon istri. Syaratnya tidak dalam keadaan ihram, haji, ataupun umroh. Yang kedua, ditentukan secara jelas sosoknya. Yang ketiga, bukan istri orang lain. Yang keempat, jelas kewanitaannya. Yang ketiga yaitu wali nikah. Syaratnya kehendak sendiri, merdeka, laki-laki, balik, tidak fasik, tidak pikun atau mempunyai penyakit lain, tidak dalam keadaan ihram, dan beragama Islam. Yang keempat yaitu 2 orang saksi. Syaratnya kehendak sendiri, merdeka, laki-laki, balik, tidak fasik, tidak pikun, tidak keadaan ihram, beragama Islam, bisa mendengar, dan selain wali. Yang kelima yaitu ijab dan qabul. Syaratnya sama dengan ijab qabul jual beli, yaitu antara ijab dan qabul tidak terpisah, tidak boleh digantung, dan tidak dibatasi waktu, serta antara ijab dan qabul harus sesuai. Yang kedua yaitu menggunakan kata-kata yang tegas. Yang keempat yaitu akad nikah dalam Islam. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara 2 pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Dalam akad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu adanya suka sama suka dari kedua mempelai. Yang kedua adanya ijab qabul. Yang ketiga adanya mahar. Yang keempat adanya wali, dan yang terakhir adanya saksi-saksi. Yang kelima, di sini saya menjelaskan wali dan saksi dalam pernikahan. Wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh 2 belah pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-lakinya itu sendiri, dan pihak perempuan yang dilakukan oleh wali dari pihak perempuan tersebut. Abu Suja berkata, akad nikah tidaklah sah tanpa adanya wali dan 2 saksi yang adil atau bukan yang fasik. Wali dan 2 saksi harus memenuhi 6 syarat, yaitu yang pertama, Islam, yang kedua, balik, yang ketiga, berakal, yang keempat, merdeka, yang kelima, laki-laki, dan yang keenam, adil, bukan orang yang fasik. Urutan wali nikah yang pertama adalah ayah, jika tidak ayah adalah kakek ayah dari ayah, kemudian saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak dari saudara laki-laki kandung, anak dari saudara laki-laki seayah, paman saudara ayah, anak dari paman. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa yang bisa menjadi wali adalah hanya saudara laki-laki dari seayah. Yang keenam yaitu kedudukan dan jenis mahar dalam pernikahan. Mahar merupakan salah satu hak mutlak yang mutlak perempuan akibat terjadinya pernikahan. Mahar diberikan oleh pihak calon suami sebagai ungkapan keinginan seorang pria terhadap perempuan, sebagai salah satu tanda kasih sayang seorang calon suami kepada calon istrinya. Kedudukan mahar sangat penting dalam pernikahan karena pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang diucapkan saat akad nikah berlangsung ataupun yang tidak diucapkan. Mahar di sini terdapat 2 jenis, yaitu yang pertama mahar musamma dan mahar mitsil. Yang pertama, mahar musamma adalah mahar yang sudah disebutkan atau dijanjikan kadarnya dan besarnya ketika akad nikah.
Sedangkan mahar mitsil adalah mahar bagi perempuan seperti dia atau yang sama dengannya. Mahar mitsil ini ditentukan dengan mahar saudara perempuan yang sudah menikah atau bibinya atau anak perempuan pamannya yang sudah menikah. Dan yang terakhir yaitu poligami. Poligami merupakan pernikahan dengan salah satu pihak menikahi lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Artinya di sini istri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai istrinya. Dalam Islam, laki-laki diperbolehkan memiliki 4 istri dengan catatan harus bisa berlaku adil pada istrinya. Tujuannya agar para pelaku poligami tidak dapat melakukannya secara sewenang-wenang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.